أشرقت نفسي بنور من فؤادي. Seorang mukmin ketika meningkat amal ibadah, keimanannya akan naik. Ketika menurun kualitas dan kuantitas ibadah, maka keimanannya menurun. Dan karena itulah para ulama memposisikan keimanan itu pada 4 kategori. Ada yang imannya naik saja, ada imannya tidak naik dan tidak turun, ada yang imannya berfluktuasi, terjadi naik dan turun, dan ada yang imannya turun saja. Untuk kategori yang pertama, yang keimanannya naik saja adalah keimanan para nabi dan para rasul. Itu sudah pasti. Keimanan mereka itu senantiasa meningkat dan mereka selalu di dalam usaha untuk menambah keyakinan. Tidak terkecuali dalam bentuk uji coba, trial and error-nya. Maka dalam surat Al-Baqarah bila kita perhatikan, dalam kasus Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau itu menguji Allah. Beliau katakan, dikutip oleh Allah dalam Al-Quran, Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Wahai Tuhanku, perlihatkan kepadaku bagaimana engkau menghidupkan segala sesuatu yang telah mati. Maka kita luruskan dulu pemahaman secara bahasa. Mati disifatkan kepada makhluk hayawanat, benda makhluk hidup, biasanya kategori binatang, hayawan, termasuk kita manusia, yang jasadnya mempunyai ruh. Yang tidak punya ruh tidak disebut makhluk hidup. Cuma dalam ilmu pengetahuan dikembangkan, ternyata bukan hanya hayawanat, bukan hanya binatang, termasuk tumbuh-tumbuhan pun dikategorikan sebagai makhluk hidup. Karena pada tumbuh-tumbuhan tersebut ada ciri-ciri makhluk hidup yang disesuaikan dengan tuntutan ilmu pengetahuan, peka terhadap rangsangan, berkembang biak dan lain sebagainya. Tetapi dari sudut pandang agama, makhluk hidup yang dimaksud adalah hayawanat, binatang-binatang semuanya, mulai dari yang besar, ada hayawanul kubra, sampai binatang yang mikroorganisme, binatang yang kecil, mikroba, virus, bakteri dan lain sebagainya. Hanya di kalangan para ilmuwan timbul pertentangan terkait dengan virus ini. Tidak terkecuali virus yang sedang marak sekarang ini, virus corona. Adakah dia makhluk hidup atau tidak? Karena kenyataannya virus itu menumpang pada inang yang hidup. Selama inangnya hidup, dia hidup, inangnya mati, dia mati. Itu teori ilmu pengetahuannya. Artinya berdasarkan teori tersebut, bila ada seorang manusia terkena virus corona, selama sah itu disebut virus, maka tidak mungkin virus itu bertahan hidup apabila orangnya sudah meninggal dunia. Dia harus berpindah kepada inang hidup yang lain. Maka perpindahannya itu dalam keadaan hidup. Jadi berdasarkan kita yang bodoh berbicara tentang ilmu pengetahuan alam ini, juga dari tulisan-tulisan para ahlinya, artinya orang yang sudah meninggal selesai. Maka para ahli di bidangnya pun menyatakan, orang yang sudah meninggal dunia itu tidak akan mungkin menularkan virus corona, kecuali apabila orang meninggal itu batuk. Maka menanti orang meninggal batuk ini sampai kiamat dunia pun tidak akan terjadi. Tapi entah bagaimana SOP dari kalangan mereka, bahkan orang yang sudah meninggal ini pun harus diantarkan dengan standar yang ketat, pakai SOP, baju hazmat dan lain sebagainya. Ini pertentangan dari pernyataan para ahli dengan praktek yang juga disyaratkan oleh para ahli. Jadi ketika Nabi Ibrahim katakan, Rabbi arini kaifa tuhyil mauta, wahai Tuhanku, perlihatkan kepadaku bagaimana engkau hidupkan makhluk yang sudah mati. Pertanyaan Allah, qala awalam tu'min,
wahai Ibrahim, apakah kamu tidak percaya? Ini pertanyaan dari Allah. Pertanyaan dari Allah bukan berarti Allah tidak tahu. Sama seperti ketika Allah bertanya kepada Nabi Musa saat Nabi Musa sampai di lembah tua di Bukit Tursina. Matilka biyaminika ya Musa. Apa yang terdapat di tangan sebelah kananmu itu, hai Musa? Di tangan kananmu itu apa? Allah bertanya bukan karena Allah tidak tahu. Pertanyaan ini lebih kepada untuk menyadarkan orang yang diajak bicara tentang apa yang sebenarnya sedang terjadi. Sama seperti kita juga. Ada di antara kita yang kadang-kadang kehilangan benda yang justru melekat di tubuh kita. Pakai kacamata, dinaikkan ke atas kepalanya. Dalam perjalanan, ketika dia perlu kacamata, dia mencari-cari dalam tas, di mobil, di jok kendaraan, di atas meja. Capek dia cari-cari. Bertanya, hai, sona kalian kacamata alun. Lalu kawannya bertanya, nyana tu huleran pucin. Dia tidak jawab, kacamata itu ada di atas kepalamu. Tapi dia katakan, itu di atas kepalamu apa? Nah, apakah pertanyaan ini karena yang bertanya tidak tahu, atau untuk lebih menyadarkan yang bertanya bahwa itu ada pada dirinya? Nah, maka Allah bertanya, awalam tu'min, apakah engkau tidak beriman wahai Ibrahim? Apakah engkau tidak percaya? Apa jawaban Nabi Ibrahim? Qala bala, bukan tidak percaya wahai Tuhanku, walakin liyatma'inna qalbi, tetapi agar hati saya ini tenang, agar saya merasa nyaman. Bayangkan, seorang nabi masih merasa perlu menguji kebenaran dari apa yang dia imani agar hatinya menjadi tenang. Ini menunjukkan bahwa keimanan itu harus terus dipupuk, harus terus diberikan nutrisi dalam bentuk amaliyah, kemudian ditingkatkan kapasitas keilmuannya, kualitas keilmuannya dengan terus mempertanyakan at-tasawulat. Makanya dengan bijak ulama-ulama di masa lalu membahasakan kajian tentang akidah itu dalam bentuk dialog. Maka dengan bijak pula oleh tradisi orang tua kita di masa lalu menjadikan hiburan anak-anak muda dalam bentuk dialog. Namanya merukun, mesifut dan seumpamanya. Ya, merukun itu mulai dari dibentuk dua kelompok berhadap-hadapan dalam syair-syair Aceh. Yang satu kelompok bertanya rukun salat itu berapa, dijawab oleh kelompok yang kedua. Kemudian kelompok kedua bertanya rukun iman itu berapa, dijawab oleh kelompok yang satunya. Itu permainan anak muda di masa lalu. Jadi bukan skater, bukan pula dalam bentuk chip, dan tidak pula dalam bentuk game. Game namanya, karena game itu bahasa Inggris, permainan. Cuma karena bahasa Inggris ini lain baca lain tulis sampai ke bahasa Indonesia jadi games, dibaca gemas. Games, permainan. Cuma itulah bahasa-bahasa asing ini ketika diadopsi ke dalam bahasa Indonesia ataupun bahasa Aceh terjadi plesetan makna. Game, permainan. Tetapi ketika masuk ke dalam bahasa Aceh, game itu ternyata selesai. Hakiban panena ka game. Ternyata game dalam bahasa Aceh menunjukkan maknanya sudah selesai. Atau doa-doa dalam bahasa Arab. Kita baca doa di dalam duduk antara dua sujud itu, Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'fu anni. Wa'fu anni ketika berbentuk mufrad, dan maafkanlah aku, wa'fu anni. Ketika berbentuk jamak dibaca menjadi wa'fu anna, maafkanlah kami ya Allah. Tapi ternyata ketika diadopsi ke dalam bahasa Aceh, wa'fu anna ini artinya juga dekat-dekat dengan game. Selanjutnya, Bapak Bulan kemana? Hoka Bapak Bulan, panena ka wa'fu anna. Ternyata wa'fu anna dalam bahasa Aceh artinya sudah meninggal dunia. Ka wa'fu anna. Jadi ini menunjukkan bahasa Inggris diadopsi ke bahasa Aceh, ke bahasa Indonesia berubah makna. Bahasa Arab bahkan doa-doa pun diadopsi ke dalam bahasa Indonesia menjadi mengalami perubahan-perubahan makna. Maka dulu tradisi kita berbentuk dialog demikian agar kapasitas keilmuan itu meningkat dan mengikat, sehingga
cara termudah untuk belajar adalah menyusun soal. Jadi kalau kita ulang kembali tentang sejarah pendidikan kita, saya sangat yakin bahwa pelajaran yang sulit untuk kita lupakan adalah pelajaran yang ditanyakan di dalam ujian. Kenapa? Karena berbentuk pertanyaan dan kita perlu menjawab. Dan pengajian-pengajian seperti ini yang mengikat di dalam benak kita adalah saat terjadi diskusi dan tanya jawab. Makanya bahasa-bahasa Al-Quran itu untuk menguatkan ingatan umat tentang hal-hal yang memang sangat penting, dibukalah dalam bentuk dialog. Was'al, tanyakanlah. Was'alil qaryatal lati kanat hadiratal bahri wasu'ila, dan seterusnya. Juga demikian dalam hadis Nabi. Bismillah. Ketika Nabi ingin menegaskan sebuah persoalan kepada para sahabat, Nabi bertanya kepada sahabat tentang persoalan tersebut. Tidak langsung menjelaskan. Nabi tidak kepada sahabat itu katakan, Islam itu apa, iman itu apa, ihsan itu apa. Tidak langsung Nabi duduk katakan, wahai sahabat-sahabatku, Islam itu begini, iman itu begini, ihsan itu begini. Ketika sahabat tidak bertanya, Nabi tidak membahasakan dalam bentuk pertanyaan, karena ada hadis lain dalam bentuk pernyataan. Buniyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa shaumi Ramadan wa hajjil baiti man istata'a ilaihi sabila. Tapi hadis ini kurang berkesan pada para sahabat dalam pemaknaan, bukan dari sisi bahwa itu Nabi yang mengucapkan. Maka Allah utus malaikat Jibril untuk membangun dialog itu di hadapan para sahabat. Maka datanglah Jibril, duduk di hadapan Nabi, beradu lutut dengan lutut, wa wada'a yadayhi ala fakhidhaihi, dan orang laki-laki ini meletakkan dua tangannya di atas dua pahanya. Ungkapan ini bahkan para ahli tafsir dan ahli bahasa Arab pun harus mengadopsi dua-dua makna. Wa wada'a yadayhi ala fakhidhaihi, yang datang malaikat ini dalam wujud seorang laki-laki, berbaju sangat putih, rambutnya sangat hitam, duduk di hadapan Nabi, Nabi juga laki-laki. Lalu disebutkan wa wada'a yadayhi ala fakhidhaihi, orang laki-laki yang berbaju putih ini meletakkan dua tangannya di atas dua pahanya. Yang jadi pertanyaan, apakah yang laki-laki berbaju putih meletakkan dua tangannya di atas dua pahanya sendiri, ataukah laki-laki yang berbaju putih ini meletakkan dua tangannya di atas dua paha Nabi? Karena dhamir kata ganti itu bisa kembali kepada laki-laki ini dan bisa kembali pada Nabi. Karena tidak ada murajjih, dalil lain yang memperkuat salah satu dari kedua makna, akhirnya para ulama memilih untuk membenarkan keduanya dengan dua kemungkinan. Diambil kemungkinan yang pertama, wada'a yadayhi ala fakhidhaihi, dia letakkan dua tangannya di atas dua pahanya sendiri. Kahai'atil muta'addib, seperti sikap orang yang sopan. Orang yang sopan ketika duduk tangannya diletakkan di atas pahanya sendiri. Nah, kalau di TK itu katanya duduk anak soleh, langsung duduk jaroban. Atau kemungkinan kedua, laki-laki yang berbaju putih ini meletakkan dua tangannya di atas dua paha Nabi, seperti orang yang sangat akrab. Diterima dua-duanya. Bertanya, ya Rasulullah, akhbirni anil Islam. Dijawab oleh Nabi. Ya Rasulullah, akhbirni anil iman. Dijawab oleh Nabi. Ya Rasulullah, akhbirni anil ihsan. Dijawab oleh Nabi. Sampai yang terakhir, ya Rasulullah, akhbirni anis sa'ah. Ceritakan kepadaku tentang hari kiamat. Dibangun dialog. Jadi seharusnya ketika itu selesai, pria ini pamit, sahabat itu dipenuhi dengan pertanyaan, siapa orang ini? Nekat sekali, begitu datang kita nggak kenal, langsung duduk di hadapan Nabi, beradu lutut, meletakkan tangan di atas pahanya. Siapa pria ini? Seharusnya Nabi langsung jawab di akhir pertemuan ketika pria ini bubar, itu adalah Jibril. Tapi Nabi tidak segera memberikan penjelasan. Kenapa? Menimbulkan rasa penasaran,
Barulah setelah beberapa hari berlalu, Nabi bertemu kembali dengan perawi hadis ini, yaitu Sayyidina Umar bin Khattab. Dimulai dengan pertanyaan lagi supaya timbul kesan. Atadri manis sa'il? Wahai Umar, ya Aba Hafsin, tahukah kamu siapa yang bertanya pada hari tersebut? Ada kamu tahu siapa yang bertanya? Seharusnya Nabi tinggal berikan jawaban saja. Itu yang tadi baru pamit dari hadapan kita adalah Jibril datang bertanya. Tapi Nabi ingin memberikan kesan mendalam tersebut. Atadri manis sa'il? Secara khusus beliau bertemu dengan Umar, mengangkat lagi kasus tersebut. Tahukah kamu siapa yang bertanya hari tersebut? Umar menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Kata Nabi, Dzaka Jibrilu atakum liyu'allimakum amra dinikum. Itu adalah Jibril yang secara khusus datang menemui kalian untuk mengajarkan kepada kalian tentang persoalan agama. Nah, pertanyaannya, kalau memang itu kenyataan, kenapa tidak Jibril ketika datang di hari tersebut langsung buat perkenalan, saya Jibril, ketua kelas para malaikat, dapat tugas dari Allah untuk menjelaskan, tolong dicatat ya, rukun iman sekian perkara, pulan, rukun Islam sekian perkara, rukun ihsan itu pulan, tanda-tanda kiamat pulan. Sungguh secara logika kita lebih menarik. Kenapa? Karena yang menyampaikan malaikat. Enggak pernah pada kasus sebelumnya ada malaikat berinteraksi dengan umat. Ini langsung malaikat datang, cuma tidak dalam rupa malaikat. Dalam rupa seorang musafir, tapi tidak terlihat bekas perjalanan. Karena bajunya sangat putih, cemerlang. Kalaulah bukan musafir, seharusnya warga setempat, tapi tidak ada yang kenal. Menunjukkan bukan warga setempat. Datang bertanya kepada Nabi. Ini adab. Nah, maka menunjukkan bahwa pertanyaan-pertanyaan itu diperlukan untuk meningkatkan kapasitas pengetahuan kita, agar kita terus mengkaji. Maka rasa ingin tahu menyebabkan ilmu itu terus berkembang. Nah, jadi ini pentingnya amal. Islam memandang penting amal karena dengan amaliyah, dengan ubudiyah, dengan beribadah, keimanan kita itu akan naik. Dia mendapatkan nutrisinya. Atau sebaliknya, ketika iman itu meningkat, amal kita meningkat. Atau ketika amal meningkat, iman itu meningkat. Maka boleh salah satu dari keduanya. Ada kalanya tanpa sebab tertentu tiba-tiba kita termotivasi untuk beribadat, berarti iman kita sedang naik. Ada kalanya kita merasa malas untuk beribadat, jangan diperturutkan. Itu menunjukkan derajat iman sedang turun. Apabila disambut oleh sikap badan dan sikap mental kita malas beribadat, maka dia akan terus turun. Maka Allah mengingatkan dalam Al-Quran tentang orang munafik. Mereka bukan tidak beribadat. Orang munafik itu juga beribadat. Tetapi ibadat mereka itu tidak didasari oleh semangat. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Apabila mereka berdiri untuk menunaikan salat, sikap mereka itu kusala, bermalas-malasan, sangyo sangken. Nah, maka terlihat kalau dalam praktek kita sekarang ini, mungkin pada salat tarawih yang paling mudah untuk kita deteksi. Karena salat tarawih itu begitu selesai salam, sebahagian ada zikir dan sholawat, sebahagian duduk istirahat sebentar, berdiri lagi. Lanjut takbiratul ihram, salat berikutnya. Bagi orang yang semangat, nasyat, begitu imam bangkit, dia bangkit. Karena ada fadilah selain dari fadilah di salat di masjid, selain dari fadilah salat berjamaah, selain dari fadilah salat di saf yang pertama, ada fadilah takbiratul ihram bersama-sama dengan imam. Begitu imam bangkit, Allahu Akbar, Allahu Akbar, diikuti oleh makmum. Nah, pada salat tarawih kita melihat praktek-praktek yang ganjil ini. Imam bangkit berdiri takbiratul ihram untuk salat berikutnya, ada makmum itu melanjutkan duduk dulu, sambil barangkali bertopang ke belakang atau berpangku lutut. Apa yang dia nanti? Amin. Waladdallin.
amin. Baru dia bangkit berdiri, Allahu Akbar. Kenapa? Menghemat waktu berdiri satu bacaan Fatihah. Maka alhamdulillah ya. Ini sebenarnya fenomena dari wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Apabila bangkit untuk salat, mereka berdiri bermalas-malasan. Yura'unan nasa. Tujuannya hanya untuk pamer kepada manusia. Wala yadhkurunallaha illa qalilah. Mereka tidak berzikir, tidak mengingat Allah. Kalaupun ada, hanya sedikit saja dalam salatnya itu. Ini digambarkan. Maka ketika iman kita turun, motivasi diri untuk semangat beribadat, dan untuk mendapatkan motivasi itu dibuatlah kiat-kiatnya. Mulai dari bergaul dengan orang-orang yang taat, kemudian dilanjutkan dengan menjaga permainan di tempat-tempat yang memotivasi untuk kita giat di dalam beribadah. Maka sampai keluar lagu itu tentang obat hati 5 perkara, bergaul dengan orang soleh, bangun malam untuk bertahajud, banyak membaca Al-Quran. Itu untuk memotivasi kita untuk giat beribadah. Nah, menariknya Al-Quran itu bagi orang yang paham sastra, membacanya saja sudah mendatangkan kelezatan. Bagi orang yang paham makna, semakin dibaca semakin penasaran. Tapi ketika tidak paham kedua-duanya, seharusnya irama yang bagus menarik perhatian. Maka Nabi anjurkan, zayyinul Qur'ana bi aswatikum. Hiasilah Al-Quran itu dengan suara kalian. Dipromosikan di dalam agama agar kita membaca Al-Quran dengan suara yang merdu. Dan itu memang instruksi dari Nabi. Ketika pertama kali turun perintah kumandang azan, Nabi suruh Bilal bin Rabah, bukan secara acak dan sembarangan. Ketika Nabi katakan, ud'u Bilalan murhu falyu'azzin, panggil Bilal, suruh dia untuk kumandangkan azan. Apa alasan logisnya? Fa innahu anda sautan minkum. Karena Bilal itu suaranya lebih memanggil daripada suara kalian. Jadi bukan merdu, bukan lebih merdu, tetapi lebih memanggil. Karena merdu boleh jadi menyebabkan orang yang mendengar makin mengantuk. Maka ada suara yang memanggil, ada suara yang merdu. Ini dua perbedaan. Nabi tidak katakan suara Bilal itu ahsanu sautan minkum, tetapi anda. Anda itu dari kata-kata nidaun, panggilan. Anda lebih memanggil daripada suara kalian. Bayangkan, muazzin di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, Mullah Umar dan lain sebagainya itu, rasanya kalau ikut musabaqah nggak pernah menang azan. Kalau ikut musabaqah azan. Tetapi ternyata suara asli mereka dan rekaman suara mereka itu membangkitkan semangat orang lain untuk datang ke masjid. Begitu terdengar kumandang azan dengan suara mereka, di-share ulang di radio-radio di seluruh dunia, kita merasa terpanggil untuk datang. Ini namanya anda.